Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'u ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafa amin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihu fid din wa alimhu tawil. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Facebook yang dirahmati Allah, hari ini kita sampai pada sebuah bab yang menseyukyakan untuk kepada kita tentang hal di mana kita disuruh meninggalkan atau menghindari yang disebut kebanyakan orang adalah menyakiti hati sesama. Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan, kita akan baca Fatihah satu ulang agar ilmu kita muassalah kepada muallif hadal kitab dan juga kehidupan kita yang kita jalani yang sudah dan yang akan datang menjadi kehidupan yang penuh berkah. Ala hadhihi niyyah as-shalihah wa li muallifi hadal kitab nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ikhdar atau wakhdar aidon min adal kholqi. Maka sebelum kita sampai pada pemahamannya, di sini ada semacam penekanan kalimat pakai wawu ya. Wawu ini penekanan. Kalau ikhdar saja itu kurang ada penekanan. Ini wawul atof ini. Atofnya kemana? Atofnya ya ke judul sebelumnya gitu. Wakhdar aidon min adal kholqi atau wa min adal kholqi. Artinya di sini ada ikhdar aidon itu tambahan kalimat yang sebelum judul ini adalah dari sini. Wakhdar min dako ikirya, yang sebelumnya adalah yang kemarin kita sudah kaji, hindari riya. Sekarang juga hindari, ya gitu nah. Juga hindari tentang menyakiti sesama, menyakiti orang lain, menyakiti makhluk di sini. Fa innahu minas sumumil qatilah. Ingat bahwa menyakiti sesama itu sama dengan racun yang mematikan. Bayangkan tuh, menyakiti sesama itu seperti racun atau bahagian dari racun yang mematikan. Kenapa? Orang yang tersakiti selamanya akan sakit, selamanya akan mengingat itu. Biasanya yang menyakiti itu nggak ingat bahwa dia menyakiti. Biasanya yang menyakiti itu nggak menyadari bahwa dia menyakiti. Misal begini nih. Kamu itu nggak usah sakit hati sama saya. Saya itu hanya mulutnya, hati saya baik. Perkataan ini sepertinya benar tapi salah. Kenapa salah? Yang disakiti masih ingat. Dia nggak ingat lagi apa dari yang diperbuatnya. Saya itu cuma mulutnya aja, hati saya baik sama kamu. Ini justru menyakitkan malahan. Jadi bukan justru benar, yang seperti ini justru salah. Orang nggak boleh mengatakan lisan saya saja. Ya, gini loh.
manusia itu atau kita menghukumi yang kelihatan. Jadi nahkumu bidzawahir wa yahkumullah bil bawatin, bahwa kita itu menghukumi yang zahir saja. Kenapa yang zahir? Yang kelihatan itu. Kita di depan orang tua, kemudian kita menunduk, kemudian menghormati dia, tidak memandang matanya lama-lama, kita sopan dengannya, kita mendengarkan kalimat-kalimatnya, meski kita jengkel sebenarnya dengan orang tua ini, meski kita jengkel dengan suara yang terdengar di telinga, tetapi kita harus melakukannya demikian. Kenapa? Karena Islam itu yang diajarkan pertama kali adalah akhlak. Itu nah. Wa ma innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Bahwa tidaklah aku diutus kecuali untuk membenahi akhlak. Jadi bukan membenahi adab. Apa sih bedanya akhlak dengan adab? Kalau akhlak itu yang kelihatan di mata. Jenengan hormat sama orang yang berjalan, kita sapa dan lain sebagainya. Itu bagian dari akhlak. Sementara adab itu yang ada di dalam hati. Maka kemudian wa yasrah sadrahu lil Islam, Allah itu akan yasrah itu melampangkan dadanya yang kemudian diisi dengan Islam maksudnya. Bagaimana kemudian? Kemudian kita hanya sementara menjaga yang zahir dulu. Yang batin itu nanti. Selambat laun, begitu kita tunduk. Asyifa Maida Pangesti, nduk. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Bagaimana keadaannya di Wai Jepara? Semoga semuanya baik dan sukses insya Allah. Jadi kita lagi bahas kitab ini dok, kitab Al-Minahus Saniyah. Kalau ada kitabnya bisa dibuka di halaman 7. Kembali kepada pemahaman bahwa nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bil bawatin, bahwa kita menghukumi yang zahir saja. Pertama yang disebutkan sholat itu adalah zahirnya. Bahkan sampai di kitab Fathul Qorib itu disebutkan orang yang tidak bisa Al-Fatihah itu bisa mengambil 7 ayat dari Al-Quran. 7 ayat dari Al-Quran tidak bisa pun kita boleh mengambil zikir yang sepanjang Fatihah. Itu pun nggak bisa dilakukan, maka dia cukup berdiri, tidak baca apa-apa. Dan kita ketahui padahal Fatihah itu adalah hal yang rukun. Ketinggalan Fatihah itu nggak sah sholatnya. Tapi begitu kondisi tidak bisa, itu baca Fatihah ditinggalkan pun tidak apa-apa. Artinya apa? Dohirnya saja. Ini sudah sholat. Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allah. Itu sudah rukun. Itu sudah sholat namanya. Tumakninah itu kemudian disertai dengan tumakninah maksudnya. Itu sudah sholat gambarannya. Dohirnya itu sudah sholat. Nah batinnya kemudian terus diajarkan kepada jiwanya. Bagaimana khudur niat, bagaimana khudurnya Allah, bagaimana di sana ada muraqabah, bahwa rasa dimonitoring oleh Allah. Kalau emang kita belum bisa menghadirkan seakan melihat Allah, tapi yakin kemudian bahwa Allah melihat kita. Ini bahagian dari bawatin tadi, bahagian dari adab sholat. Padahal sebenarnya sholat itu sudah sah ketika memenuhi syarat dan rukun. Kalau syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, maka sahlah sholat itu. Dan syarat rukunnya itu semuanya zahir, semuanya hanya di level akhlak, bukan di level adab, gitu loh. Apa iya khusyuk itu harus tidak ingat apa-apa? Kan enggak. Dan perbuatan khusyuk itu kan di dalam sini. Bener, jenengan kalau salat nggak ingat apa-apa, orang yang nggak ingat apa-apa itu orang gila.
Orang gila itu baru nggak inget apa-apa. Kita masih inget perjalanan, kita masih inget hidup, kita masih inget makan, kita masih inget. Bahkan kadang begitu Allahu Akbar, semua kehidupan ini ingat. Nah itu loh. Jadi di sini bahwa as-samum al-qatilah, yaitu racun yang mematikan. Ini yang namanya menyakiti sesama. Qala Imam Sahal rahimahullah, Imam Sahal rahimahullah taala berkata, innama hujibal khalqu anil wusuli wa musyahadatil malakuti bisyai'aini. Sesungguhnya makhluk itu akan terhalang wusulnya, akan terhalang musyahadahnya. Musyahadah itu berarti apa ya? Makrifat lah boleh, atau kesaksian dia kepada Allah, musyahadah namanya. Walaupun kemarin sudah kita kaji, derajat kita itu tidak akan mungkin musyahadah kepada Allah langsung, tidak akan mungkin. Musyahadahnya sahabat itu melihat Rasul langsung karena mereka hidup di zaman Rasul. Musyahadahnya Rasulullah Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain itu musyahadahnya langsung bertemu Allah. Yang langsung bertemu Allah itu hanya Rasul Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain, Rasul-Rasul yang lain musyahadahnya berbeda, turun satu level dibandingkan dengan musyahadahnya Rasulullah. Kemudian musyahadahnya sahabat ini melihat langsung Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul ketika itu hadir di dunia ini. Nah, waliullah, kemudian tabi'in atau tabi'in, kemudian ulama-ulama zaman sekarang, para habaib, itu musyahadahnya melihat Rasul. Ingat ya, musyahadahnya kita itu melihat Rasul. Boleh di dalam mimpi atau boleh di dalam yaqdah, di dalam sadar. Kemarin sudah kita bahas beberapa kalimat bahwa manusia sekarang ini, orang sekarang ini itu bisa musyahadah langsung kepada Rasulullah. Dan itu sudah ada kasusnya. Siapa? Kasusnya adalah cucu Rasul Muhammad SAW yang hidup 200 tahun yang lalu, itu bisa langsung bertemu kepada Rasulullah. Abah Tolek Fathur Rahman. Apa tadi? Wah, lama ndak hadir. Oh, oke. Lama ndak hadir, subuhan tidur lagi. Jadi Abah Tolek ini setelah subuh tidur lagi. Padahal ada larangan tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh itu buat penyakit. Nah itu, buat penyakit. Penyakit apa? Penyakit badan. Kalau tidur setelah asar itu buat penyakit juga, tapi penyakit batin. Hati-hati itu kaum muslimin. Orang yang tidur setelah subuh itu bikin penyakit. Penyakit badan. Orang yang tidur setelah asar itu bikin penyakit, tapi penyakit hati. Makanya hindari tidur setelah subuh dan tidur setelah asar. Hindari waktu-waktu ini. Selainnya insya Allah tidak apa-apa. Dan ingat, Rasul itu juga tidur, bukan nggak tidur. Rasulullah itu tidur 3 kali dalam sehari. Saya ulangi lagi, Rasul itu tidur, Abah Tolib, Rasul itu tidur 3 kali Abah Tolib dalam sehari. Kapan? Sebelum duhur, kira-kira kalau duhurnya itu jam 12, Rasul setengah 12 tidur sebentar, menyongsong duhur itu. Terus kapan lagi? Setelah Isya. Jadi setelah itu Rasul kegiatan sampai sore. Tidurnya nggak setelah duhur, tapi sebelum duhur. Nah kemudian nanti malamnya setelah Isya Rasul cepet-cepet tidur. Kalau nggak ada kegiatan yang urgent, tidur lebih awal, nanti Rasul bangun lebih awal, jam 2 malam.
atau jam 1 malam bangun beliau. Nah, kemudian tidur lagi kapan? Sebelum subuh. Jadi begitu subuhnya jam 4:30 misal, Rasul tidur jam 4. Jam 4 tidur sebentar, nanti 4:30 bangun. Tetapi sudah rentetan ibadah malam sudah dilakukan. Bahkan beliau mewajibkan dirinya untuk sholat malam. Seperti itu. Jadi mohon, yang bukan mohon sih, ini hanya sebagai ilmu untuk diamalkan. Jenengan kalau pengen sehat, jangan tidur setelah subuh. Jenengan kalau pengen sehat batinnya, jangan tidur setelah asar. Itu tidurlah seperti Rasul. Tapi memang sulit yang satu itu, yang di waktu sebelum duhur. Biasanya kita itu tidurnya setelah duhur. Oke, nggak apa-apa, tetapi jangan setelah asar. Itu insya Allah Abah Khalid. Kita lanjutkan bahwa manusia itu akan terhijab, akan tertawan, boleh juga akan tertawan usulnya atau musyahadahnya di alam malakut. Nah, di alam malakut itu berarti alam akhirat, alam yang bukan alam kita. Alam malakut itu ya alam gaib lah gitu. Dia tidak akan bisa ke alam gaib, dia tidak akan bisa lihat kegaiban, dia tidak akan bisa melakukan sesuatu yang seperti dilakukan oleh para wali, oleh para nabi, oleh para rasul. Itu ada dua. Apa di situ? Su'ut tu'mati. Karena buruknya yang dimakan. Ingat itu. Jadi ternyata makanan yang buruk, makanan yang tidak halal, itu akan menjadi hijab. Bayangkan, akan menjadi hijab perginya orang ke alam malakut. Akan menjadi hijab dirinya kepada Allah. Akan menjadi hijab musyahadah dia. Ingat ya, musyahadahnya kita bukan langsung melihat Allah, itu bukan makom kita, tapi musyahadah kita adalah melihat Rasulullah. Apakah di dalam mimpi atau musyahadah langsung? Yang ngomong ini belum juga bisa sampai ke makom itu. Yang ngomong itu belum bisa, mimpi saja belum ketemu Rasul, apalagi sampai yakedoh, apalagi sampai di dunia nyata. Nah, di dalam banyak sejarah wali-waliullah, di dalam banyak sejarah orang-orang yang dekat dengan Allah, di dalam banyak sejarah para habaib, cucu-cucu Rasulullah itu mereka bisa kumpul bareng bersama Rasulullah dalam keadaan nyata, bukan dalam keadaan mimpi. Nah, ini kaum muslimin. Bahkan ada seorang wali bernama siapa di Baghdad itu, dia tidak diakui oleh ibunya. Ibunya belum mengakuinya. Bagaimana posisi dia? Umi, jangan dimatikan lampunya. Ini lampu dari sana harus ada, karena kalau enggak hitam, nah mukanya hitam. Jadi belum diakui sebagai anaknya kalau bisa belum berkumpul dengan Rasulullah secara nyata. Oh, dahsyat ini. Tapi ini luar biasa sulit, dan ini sebenarnya bukan keinginan kita. Yang paling dahsyat kalau Rasulullah menginginkan, bukan kita yang menginginkan. Wah, itu dahsyat tuh. Bagaimana caranya? Perbanyak sholawat, perbanyak sholawat, perbanyak sholawat. Kita sholawatnya sudah 1.000 mungkin, atau mungkin berpuluh-puluh ratus mungkin, itu kadang belum mampu menembus alam malakut itu. Barangkali yang kita makan itu masih makanan yang tidak halal. Masya Allah. Dan ketidakhalalan makanan itu boleh jadi karena unsurnya, boleh jadi karena pendapatannya, cara mendapatkannya gitu. Kalau cara mendapatkannya haram, walaupun makanan yang dibeli itu tidak haram, itu jadi haram. Ini juga akan menjadi hijab gitu loh. Akan menjadi hijab sampainya kita di alam malakut itu. Kalau saya sebutkan alam malakut, itu berarti alam yang di bawah, alam yang bukan alam dunia ini. Misal mengetahui apa yang akan terjadi, itu alam malakut tuh. Walaupun sebenarnya derajat keimanan seseorang itu bukan harus
mengetahui alam-alam itu, tidak. Tetapi paling tidak itu adalah bagian dari kewaliannya seseorang, gitu loh. Bagaimana dia bisa melihat masa-masa yang akan datang, bahkan kematiannya pun dia tahu. Allah beritahu itu kapan dia mati. Itu alam malakut tuh. Bisa berdialog dengan alam gaib, kemudian bisa mengerti bagaimana makom seseorang. Muridnya itu datang, dia tahu keperluannya apa. Kenapa demikian? Agar dia lebih dulu tahu solusi yang dihadapi oleh muridnya. Nah ini bukan indigo, bukan. Indigo itu penyakit. Ini betul-betul mukasyafah. Allah membuka mukasyafah itu. Kenapa? Karena makanan yang dimakan bukan makanan yang haram. Nah itu. Jadi yang menghijab itu adalah su'utumah. Jadi keburukan makanan. Maka hindari betul memberikan makan kepada diri kita. Jangan pernah sedikit pun mencicipi hal yang haram. Misal yang zatnya haram, narkoba. Sedikit. Kalau yang banyak mabuk, sedikit itu juga nggak boleh. Nggak usah coba-coba. Nggak usah coba-coba. Minum minuman keras, nggak usah coba-coba. Sudahlah. Nanti akan terjerumus kita ke lubang yang sulit untuk kita bangkit kembali ke tempat asal kita. Jadi sesuatu yang dosa atau perkara yang dosa, perkara yang dilarang oleh Allah itu bisa diibaratkan apa? Bisa diibaratkan mudah melakukannya tapi sulit untuk kembali. Sebagaimana jenengan naik ke gunung, terus kemudian di gunung itu, di atas gunung itu ada batu yang besar. Itu dengan mudah kita menggulingkannya ke sisi lembah. Ke lembah yang dalam, cukup hanya dengan hentakan kaki sekali, tendangan kaki sekali, itu batu sudah jatuh sampai ke dasar jurang. Tetapi sekarang dikembalikan coba. Batu itu dikembalikan ke atas gunung lagi, bisa. Sulit enggak kira-kira? Sulit banget sulitnya. Bagaimana dikembalikan ke tempat asalnya? Sulit. Begitu juga orang yang berbuat dosa, mudah untuk tergelincir ke dalam dosa, apalagi zaman sekarang. Masya Allah, Masya Allah, di dalam kamar sendiri kita bisa berbuat dosa sekarang ini. HP di tangan, bisa melihat apa saja, itu sudah dosa. Belum lagi nanti kalau kita keluar, semuanya dosa. Masya Allah. Tetapi nanti begitu kita sudah berbuat dosa, untuk kembali ke tobat, untuk kembali ke asalnya itu sulit. Sebagaimana sulitnya mengembalikan batu yang sudah di jurang itu. Maka jangan coba-coba itu su'utumah, hati-hati makan ya. Makanan itu kalau tidak halal akan menjadi hijab kita sampai kepada usul kepada alam malakut, yaitu alam malaikat maksudnya, yaitu alam batin. Itu bukan alam yang dohir ini. Yang dipakai alam malakut itu bukan mata kita. Yang dipakai di alam malakut itu bukan lisan kita. Yang dipakai dalam alam malakut itu bukan hidung kita. Yang dipakai dalam alam malakut itu bukan telinga kita, bukan kaki kita. Tapi apa yang kita miliki, tapi yang batin gitu loh. Mata batin, hidung batin, mulut batin, telinga batin, coba tuh. Kaki batin gitu loh. Makanya nanti ada beberapa waliullah yang punya kemampuan melipat bumi. Bumi itu dilipat. Itu juga melipat bumi itu alam malakut gitu loh. Walaupun sebenarnya bukan itu tujuan kita beribadah, tapi itu ekses gitu loh, yang diterima oleh seorang yang beriman. Bagaimana kita bisa melakukannya demikian? Satu kali hentakan antara Indonesia dengan Arab Saudi itu satu kali hentakan, langsung sampai. Makanya nggak heran kalau kemudian ada orang mengatakan bahwa sekejap sampai ke Mekah, itu nggak heran. Tetapi juga ada yang keliru.
bukan Mekah sesungguhnya, tetapi juga banyak yang tidak keliru. Betul-betul Mekah yang sesungguhnya hanya dalam dihentakan satu kali langkah. Kenapa? Bisa melipat bumi. Nah, itu tidak dicari kaum muslimin, tapi diberikan oleh Allah. Kenapa? Kemudahan-kemudahan itu akan diberikan oleh Allah. Makanya kan dalam kajian kitab Al-Muqsidul Asna karangan Imam Al-Ghazali itu ada sebuah hadis qudsi begini. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Bayangkan. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Bayangkan tuh. Pendengaran Allah itu loh alam malakut. Wa kuntu ainahu alladhi yubsiru bi. Dan aku akan menjadi matanya yang ia melihat dengannya. Makanya melihat di alam malakut itu nggak pakai mata ini, tapi matanya Allah bisa melihat. Dia bisa rihlah di alam malakut itu. Ditunjukkan Allah surga, ditunjukkan Allah neraka. Itu loh penghuni-penghuni surga, kriterianya orang-orang seperti ini. Mereka itu, nah lihatlah itu penghuni neraka, kriterianya seperti ini, seperti ini. Tuh. Orang yang sholatnya nggak rajin, itu bakal menerima seperti itu. Itu alam malakut. Itu kenapa kok demikian? Karena matanya itu bukan matanya lagi, matanya Allah. Ini hadis qudsi nih. Sampai nanti di akhir hadis itu disebutkan wa kuntu rijal ladzi yamshi bi. Dan aku akan menjadi kakinya yang ia melangkah dengannya. Masya Allah. Jadi dia menjadi kakinya Allah ya. Dia kakinya itu bukan kakinya dia, tapi kakinya Allah. Yang dia melangkah dengan kaki itu. Coba kalau kakinya Allah kayak mana itu? Luar biasa. Sekali hentakan itu Mekah Madinah langsung sampai. Walaupun ingat sekali lagi, tujuan kita bertasawuf bukan itu. Tujuan kita belajar tauhid bukan itu. Tapi itu bahagian dari ekses yang Allah berikan. Esensinya bukan itu. Esensinya kita apa? Kita mendekatkan. Esensinya apa? Menjalankan perintah sholat, menjalankan perintah-perintah yang Allah perintahkan. Nah, kok kemudian dapat akses seperti itu? Why not? Kenapa tidak? Kalau Allah yang memberikan. Yang salah itu kita mencari-cari. Kalau Allah yang berikan, itu terserah Allah. Dan hadis qudsi itu benar. Bukan kemudian hadis qudsi itu hadis yang ecek-ecek. Yang kalau mungkin orang sebelah, kalau golongan sebelah itu mengatakan itu hadis palsu, ya monggo silakan. Itu loh. Karena memang ada sebagian kelompok di Islam ini, kaum muslimin, berislam itu bukan cari benarnya, tapi cari bedanya. Jadi dia berusaha untuk beda. Agar apa? Agar kelihatan eksklusif. Kelihatan eksklusif di dalam Islam. Padahal Islam nggak ada eksklusif. Nggak ada jatah surga hanya untuk mereka. Nggak ada. Semua orang dikatakan bid'ah. Kalau bid'ah dolal. Dolal itu sesat. Sesat itu di neraka. Jadi yang masuk surga cuma mereka sendiri gitu. Dia sudah mengkapling surga gitu. Dia sudah menganggap dirinya sudah layak masuk surga gitu. Ini justru orang yang menganggap demikian, nanti ada ketemu di kitab ini, itu akan tertawan sampainya. Dia tidak akan pernah masuk surga sama sekali. Yang menganggap dirinya layak masuk surga itu hanya orang-orang yang tidak paham. Kalau dirinya melayakkan diri untuk masuk surga, justru Allah akan menahan masuk surganya. Oh. Jadi dasar ini walaupun kitab ini kecil, Masya Allah, luar biasa ini. Luar biasa ini kaum muslimin. Mohon komentarnya dan kalau perlu pertanyaan boleh juga, bahwa kajian tauhid itu sangat dasar. Jadi itu ya kaum muslimin, bahwa hati-hati dimakan. Karena itu semua bisa menghijab kita. Kita tidak bisa masuk ke alam malakut itu. Makan itu penting banget. Jadi bagaimana selesai dulu masalah yang satu ini. Jangan sampai kita salah makan.
Jangan sampai kita makan makanan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ada dua unsur yang saya sampaikan kemarin tadi, bahwa unsurnya dan cara mencarinya itu yang perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya, wa'adal khalqi. Nah ini judul kita, wa'adal khalqi, yaitu menyakiti sesama, menyakiti makhluk. Itu akan menghijab kita sampai ke alam malakut. Menyakiti dengan lisan, menyakiti dengan hati, dengan pukulan tangan mungkin, menyakiti, banyak menyakiti itu, dengan sindiran, menyakiti dengan tindakan, nggak boleh itu. Makhluk di sini bukan hanya manusia, walaupun memang ya yang diprioritaskan adalah manusia, tetapi menyakiti yang lain itu tidak boleh. Menyakiti kucing tidak boleh, menyakiti apapun tidak boleh. Bahkan tidak sedikit orang nanti itu masuk neraka hanya gara-gara menawan kucing. Kucing ditawan, tidak dibiarkan untuk mencari makan sendiri. Dalam hadis kursi itu disebutkan, dalam sebuah hadis itu. Dan dia tidak ngasih makan, ditawan. Akhirnya apa? Dalam riwayat itu disebutkan dia masuk neraka. Bahkan ada orang pelacur yang dia ini melihat anjing yang kehausan, dengan rela dia lepaskan sepatunya untuk mengambil air karena airnya dalam. Anjing itu nggak berani masuk. Kalau masuk dia nggak bisa naik lagi, kan begitu logikanya. Hanya karena keikhlasan dia mencopot sepatunya untuk tempat air yang kemudian diberikan kepada anjing yang kehausan itu. Hanya karena itu dosanya diampuni. Hanya karena itu dia masuk surga kaum muslimin. Gitu. Jadi menyakiti sesama itu dihindari biar kita sampai kepada alam malakut. Walaupun ingat sekali lagi bukan tujuan ibadah kita sampai ke alam malakut, tetapi itu bahagian dari akses yang Allah berikan dari ibadah kita. Dan itu juga makom waliullah. Perhatikanlah seluruh waliullah yang berderajat waliullah itu mampu demikian. Kalimat-kalimatnya demikian. Bagaimana Syekh Maimun Zubair, bagaimana Gus Dur, bagaimana orang-orang yang kita lihatlah, yang selama ini kita lihat, Gusmi, bagaimana Syekh Sahal dan lain sebagainya. Itu mereka makomnya adalah waliullah. Dan mereka bukan indigo kaum muslimin. Ingat sekali lagi, mereka tidak indigo. Indigo itu penyakit. Mereka tidak dalam keadaan punya penyakit. Ini benar-benar karunia Allah. Ini benar-benar mampu menghilangkan hijab yang menutupi di dalam alam malakut itu. Mereka bisa wusul ke sana. Kenapa? Karena makom ibadahnya, karena makom pribadinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa bukan tujuan kita itu, tapi itu bahagian dari ekses yang kita jalani. Esensinya tetap menjalankan perintah Allah. Esensinya tetap kita melakukan itu untuk ibadah, diniatkan mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun nanti juga bahagiannya bukan karena mendekatkan diri, tapi adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan itu bukan karena takut neraka, dan mengerjakan perintah bukan karena mengharapkan surganya Allah, tetapi kembali kepada hanya mengharapkan Allah saja, tidak lain dan tidak bukan, insya Allah. Selanjutnya kita lihat wa'adal khalqi wa qala aidan, dan kemudian dikatakan juga, ada yang mengatakan usuluna sab'atun, usulnya untuk sampai ke alam malakut itu ada 7 macam. Apa di sini kita lihat? At-tamassuku bi kitabillahi ta'ala, yaitu berpegang teguh kepada kitabnya Allah Ta'ala. Bukan kembali ke kitab ya. Ini kan kadang ada slogan kembali ke kitab, kembali ke sunnah dan lain sebagainya. Bagaimana cara kembalinya? Oh, ternyata cara kembalinya itu
dengan membaca Quran dan terjemahan Kementerian Agama. Yang menulis terjemah Kementerian Agama itu siapa? Juga ulama. Kok ada slogan yang menjauhkan umat kepada ulama? Kita kembali ke Quran dan hadis. Kembali ke Quran, gimana caranya? Mustahil kita bisa kembali ke Quran dan hadis kalau tidak melalui ulama. Nah ini, at-tamassuk itu bukan makna yang demikian. At-tamassuk itu berpegangan. Nah, ini. Berpegangan. Dipegang terus itu Al-Quran. Dipegang bukan ditenteng kemana-mana, bukan. Tetapi apa? Diamalkan di dalam segala lini kerjaan itu. Saat di pasar dia bawa kitab, ingat bukan ditenteng. Saat dia di pasar bawa kitab, di masjid bawa kitab, di mana di tempat tamasya bawa kitab, di perjalanan bawa kitab, berdagang bawa kitab, bertani bawa kitab. Ini namanya at-tamassuk tadi. Dipegang terus prinsip-prinsip di dalam kitab itu. Hingga tidak ada lagi di situ namanya korupsi. Tidak ada lagi di situ namanya manipulasi. Gitu. Jadi bahagian dari apa yang kita lakukan saat kita memang mengedepankan Al-Quran, berarti kita derajatnya at-tamassuk sudah. Kan gini ya. Akal manusia itu sebagai pengimbang gitu. Sementara Al-Quran itu sebagai obornya. Nah, obor itu ditaruh di mana coba? Obor itu ditaruh di depan, bukannya di belakang. Kenapa? Obor itu yang menerangi jalan. Sementara akal manusia itu sebagai matanya, sebagai kakinya. Untuk supaya tidak terperosok di dalam berjalan karena banyak lubang jalan itu, maka obor yang menerangi jalan, kemudian mata yang melihat. Ada perimbangan. Oh itu lubang, jangan kakinya masuk ke lubang. Akhirnya memerintahkan kaki itu, kamu harus menghindari lubang itu. Tetapi pertama yang meneranginya siapa? Al-Quran. Yang menerangkan jalan siapa? Al-Quran gitu loh. Bukannya gelap kemudian kita berjalan bisa terperosok kita. Sehebat akalmu, sehebat apapun akal kita, itu tidak akan pernah mampu melihat itu. Harus ada penerangnya dulu. Obornya ya Al-Quran. Penerangnya adalah Al-Quran. Itu namanya tamasuk itu. Nah, saat sudah terang jalan, akan kelihatan toh. Ini lubang, ini bukan lubang. Ini harus dihindari, ini harus dijalankan. Ini harus dipertahankan. Itu bagian dari akal itu. Dan akal disebutkan dalam ibaratnya adalah mata. Ini di kajian apa sih kitab yang kajian begitu? Kajian di ilmu usuluddin. Ada itu kajian-kajian demikian ini, bahwa manusia itu tidak akan terlepas dari dua dalil nakli dan dalil akli itu. Dalil nakli sebagai obor, dalil aklinya itu sebagai mata yang melihat, yang mempertimbangkan di mana kaki harus melangkah, penentuan-penentuan hidup, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Nah ini penting banget tuh. Jadi usul yang pertama, Masya Allah kaum muslimin, baru 3 baris itu sudah hampir habis waktunya. Tapi enggak, masih ada 20 menit insya Allah. Boleh berkomentar atau mungkin pertanyaan di segmen-segmen terakhir ini. Karena kita tidak mengejar tayang, berapapun selesai, berapapun baris, kita tidak akan melewatinya hari huruf per huruf insya Allah. Jadi silakan berkomentar atau mungkin Ibu Suri-Suri, kemudian Hadianto, silakan berkomentar atau mungkin bertanya, monggo. Kita lanjutkan. Yang pertama tadi adalah at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala. Yang kedua, al-iqtida'u bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah. Nah ini.
Ikuti Rasulullah. Makanya sampai ada kalimat di dalam Al-Quran tuh, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul, katakan hai Muhammad, kata Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, tapi itu sebenarnya kalimat yang keluar dari Allah. Itu kalamullah gitu. Kul, katakan hai Muhammad, apa yang dikatakan? Ini kan kadang kita ini nggak nyambungnya itu kok domirnya berubah. Nah, setelah itu Allah ngomong sama Rasul kan, bahwa katakan begini hai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Aku itu bukan Allah, tapi Rasulullah gitu. Jadi kalau kita mau ngomong sama anak kecil, hei anak kecil, kamu ngomonglah sama kawan kamu, cintai aku. Aku itu bukan aku yang ngomong pertama, tapi akunya yang kembali kepada anak gitu. Jadi di situ domir-domir itu dalam Al-Quran kadang berpindah-pindah gitu. Makanya harus memahami bahasa Arab itu. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan hai Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, ikuti aku. Dengan mengikuti aku itu ada dua posisi. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, fayaghfir lakum dzunubakum. Coba. Sudah Allah akan mencintaimu, gitu kan? Allah akan juga mengampuni segala dosa-dosamu. Masya Allah. Itu kalau kita mencintai Allah, ikut Rasul. Dengan ikut Rasul, Allah akan cinta kepadanya. Di samping Allah akan cinta, Allah akan mengampuni segala dosanya. Masya Allah. Ini jadi yang pertama adalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua mengikuti Rasulullah. Kemudian yang ketiga aklul halal, memakan makanan yang halal. Nah ini. Jadi makanannya harus makanan yang halal, seperti yang kita kaji tadi itu. Wajtinabul ma'asi. Yang keempat adalah meninggalkan maksiat. Maksiat itu yang harus ditinggalkan. Maksiat kecil ataupun maksiat besar itu harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya wattaubatu wa adaul huquqi wa kaful ada. Yang selanjutnya taubat, kemudian yang selanjutnya adalah adaul hukuk. Adaul hukuk itu apa? Melaksanakan hak-haknya orang. Kemudian yang ketujuh kaful ada, yaitu apa? Menahan menyakiti. Karena judul kita kan menyakiti makhluk nih, makanya tetap ada yang menyakiti makhluk tadi. Jadi yang pertama adalah apa? At-tamassuk bi kitabillah, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran. Kemudian al-iqtida bi Rasulillah, mengikuti Rasul. Kemudian aklul halal, memakan yang halal. Kemudian ijtinabul ma'asi, meninggalkan maksiat. Kemudian yang kelima at-taubah, taubat. Kemudian yang keenam wa'adaul hukuk, menjalankan atau menepati hak-haknya orang dan hak-haknya Allah. Kemudian wakaful ada, yaitu menutupi ada, artinya meninggalkan menyakiti orang. Nah ini. Dan di sini yang perlu agak ditekankan adalah apa? Ada hukuk yang belum saya jelaskan. Kalau taubat kan kemarin sudah tuh di bab sebelum ini kan ada bab taubat tuh. Nah sekarang yang ada hukuk, yaitu melaksanakan atau merealisasikan janji hak-haknya. Di dalam kehidupan ini antara anak dan bapak itu ada hak dan kewajiban. Betul kan? Haknya anak itu kewajibannya orang tua. Misal nih, memberikan makan makanan yang halal, itu haknya anak tuh. Dan itu kewajiban orang tua. Memberikan pendidikan, itu haknya anak tuh. Dan itu kewajiban orang tua. Sampai nanti menyekolahkannya dengan cara itu kan, untuk menjadikan dia pintar. Kemudian
Mengkhitankannya itu haknya anak, itu kewajiban orang tua. Begitu juga kita dengan istri kita, itu ada hak dan kewajiban. Haknya suami berarti kewajibannya istri, dan haknya istri berarti kewajibannya suami. Memberikan tempat itu haknya istri, kewajiban suami. Melayani suami itu haknya suami, kewajiban istri, begitu. Nah, begitu juga sama Allah. Allah itu punya hak dan kewajiban. Jadi saya bukan kewajiban dalam konteks seperti kita ya kalau Allah. Maksudnya gini, kita tuh punya hak kepada Allah itu. Apa? Diberikan makan, itu hak kita itu. Kenapa? Allah telah menghidupkan kita, maka Allah akan menjamin. Dan menjamin kita itu berarti itu kewajiban Allah. Seakan begitu tuh. Jadi hak kita kepada Allah itu kewajibannya Allah. Gitu. Nah, seperti kita melaksanakan perintah Allah, itu haknya Allah itu. Kewajiban kita gitu. Jadi menjalankan perintah Allah itu adalah kewajiban kita. Dan itu adalah haknya Allah. Haknya zat yang disembah. Gitu nah. Dan ini kita adalah kewajiban orang yang diciptakan, yaitu menyembah kepada yang menciptakan kita. Seperti itu. Wakaful adam. Wahwa ala nau'ain, dan dari ketujuh tadi itu bisa diringkas menjadi dua macam ya, kira gitu. Di sini ada wa ahaduhuma kafu adzal jawarihid dhahir. Nah, yang pertama adalah maksudnya yang menyakiti ya, yang menyakiti sesama itu ada dua jenis. Yang pertama adalah apa? Meninggalkan menyakiti yang kelihatan. Jawarih itu ya, jawarih dhahirah itu ya anggota badan yang kelihatan ini. Nggak boleh memukul, nggak boleh mencubit, nggak boleh menempeleng gitu, nggak boleh menjewer, nggak boleh menjambak, nggak boleh. Itu namanya adzal jawarih. Kafu adzal jawarih, yaitu jawarih ad-dhahirah, yaitu meninggalkan menyakiti badan, menyakiti anggota tubuh, baik anggota dan anggota badan manusia atau anggota badan hewan. Itu maksudnya begitu. Wa tsani hima kaful qalbi amma yahturu fihi min su'idzon bin nas, yaitu apa? Meninggalkan menyakiti hati dengan cara apa? Ada suudzon di sini. Setelah suudzon kita dengan seseorang, kita kemudian ungkapkan kalimat suudzon itu. Fainau minas sumumil qatilah, dan menyakiti yang demikian ini disebut as-sumumul qatilah. Apa as-sumumul qatilah? As-sumumul qatilah itu adalah racun yang mematikan. Bayangkan tuh, berapa banyak orang sakit hati oleh kita, oleh mulut kita. Kita nggak menyadari. Orang yang kita hina itu masih ingat dengan apa yang kita ucapkan. Meski kadang justru yang menyakiti, yang mengatakan buruk dengan seseorang itu lupa sudah. Bahkan nanti ada kalimat keluar, hatiku itu baik loh. Mulutku saja yang buruk, nggak bisa. Mulut itu harus diatur dulu, baru nanti hatinya diatur. Gitu. Mana yang lebih dulu? Yang lebih dulu ya akhlaknya dulu. Perkataannya yang baik, tidak menyinggung orang. Diusahakan ya, kalau kemudian kita nggak menyadari bahwa itu menyinggung. Tapi kan ada ukuran-ukuran ya. Oh, kalimat yang seperti ini kalau saya ucapkan nanti orang tersinggung. Oh, kalimatnya seperti ini nanti kalau saya lontarkan ke dia akan sakit hati. Itu ada ukurannya. Manusia itu ada ukurannya. Makanya kalau kita dalam kajian tahlilul insani, ada kajian at-tahlilul insani, itu adalah analisa kemanusiaan. Itu manusia itu dikasih ghorizah fitriyah. Ada perasaan ilahi yang ada dalam diri manusia. Ada chip ketuhanan yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Yang itu tidak pernah salah. Ya, makanya kalau dalam kalimat yang lain itu sal domirot. Jadi
Ghorizah fitriyah atau perasaan manusia itu disebut dengan domir. Maka ada sal domirok, tanya hati kecilmu. Kenapa kita disuruh bertanya kepada hati kecil? Karena hati kecil nggak pernah bohong. Sebagaimana rasa itu nggak pernah bohong. Nah itu. Jadi kalau rasa nggak pernah bohong, hati kecil itu nggak pernah bohong. Karena hati kecil itu pakai rasa, pakai dauk namanya. Nanti makanya ada kajian ad-daukiyah, gitu. Kajian di mana ilmu rasa itu dikedepankan. Kalau kita itu sakit dicubit, ya jangan mencubit, kira-kira gitulah. Kecilnya begitu kecilnya. Kalau kira-kira hati kita itu kalau dihina itu sakit, ya jangan menghina. Itu bagian dari itu. Ini. Mana tadi? Kaful qalbi amma yahturu fihi min su'iddon, dari su'udon. Bin nasi, dengan manusia, fa innahu min nasumumil qatilah, karena yang demikian itu adalah seperti racun yang mematikan. Wala yas'uru bihi kullu ahad, dan kadang banyak orang yang tidak merasakan, tidak layas'ur, enggak menyangka kalau itu adalah menyakiti. Kalau itu adalah racun yang mematikan. Artinya orang bisa mati loh dengan lisan kita ini. Orang bisa tidak nyaman hidupnya karena lisan kita ini. Tajam lisan ini. Lisan itu bisa merobek yang tidak bisa dirobek oleh pedang. Bayangkan tuh. Lisan itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Bayangkan. Lisan itu bisa sampai pada tempat yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Coba. Itu lisan tuh luar biasa. Makanya hati-hati menyakiti tadi itu. Karena memang banyaknya menyakiti hati ya dengan lisan ini. Hati-hati dengan lisan. Makanya berhati-hati. Makanya sampai asum tuh hikmatun. Diam itu emas gitu. Diam itu hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, tapi yang melakukan sedikit gitu. Orang banyak omong gitu. Padahal nggak penting sebenarnya ngomong itu. Makanya kalau hikmah kita kaji kan ngomong saat perlu. Kalau nggak perlu nggak usah ngomong. Makan saat perlu. Kalau nggak perlu makan nggak usah makan. Kita kan kadang kebalik nih. Kita nggak disuruh ngomong, kita ngomong. Kalau sudah begitu saya jadi pendengar tuh. Saya jadi pendengar setia. Orang mau ngomong selangit yang mungkin banyak sekali kesalahan ngomongnya, tapi saya diam saja. Saya jadi pendengar setia. Saya akan lihat di mana akhlak kita melihat orang bicara. Lihatlah keningnya. Kalau ada orang bicara, lihatlah keningnya. Kalau kita berbicara kepada orang, lihatlah kening orang yang kita ajak bicara. Kalau orang kita mendengarkan orang yang bicara, kita sebagai pendengar nih, lihatlah mulutnya. Orang akan terkesima dengan kita. Orang akan enjoy dengan kita. Gitu. Itu sebagian dari akhlak. Jangan ada orang ngomong kita berpaling dari mukanya. Itu nggak sopan itu. Lihatlah mulutnya. Kalau kita bicara, lihatlah keningnya orang yang kita ajak bicara. Nanti akan ada muasalah, akan ada sambung rasanya. Karena ya ilmu rasa itu ilmu paling tinggi kaum muslimin. Rasa memiliki, rasa pantas, rasa nggak nyaman, gitu kan. Rasa memantaskan diri dan lain sebagainya. Hampir habis. Kalau mungkin ada komentar atau ada pertanyaan, monggo. Kalau enggak kita sampaikan sampai titik ini. Wala yash'uru bihi kullu ahadin. La siyama su'udzani bil auliya wal ulama wa hamlatil Qur'an. Sampai titik sini. Dan apalagi orang itu ya su'udzonnya dengan para aulia, hati-hati. Kalau jenengan su'udzon dengan para wali, itu berarti sudah menyakiti hati Rasulullah. Orang yang menyakiti hati Rasulullah berarti menyakiti Allah. Intinya begitu. Hati-hati, kadang waliullah itu Allah sembunyikan di antara
kehidupan manusia biasa. Berapa banyak kita temui orang itu seperti biasa saja, tapi ternyata makomnya makom wali. Hati-hati. Boleh jadi tetangga kita yang kita benci, dia adalah waliullah. Itu nah. Hati-hati, makanya di sini tidak boleh membenci orang. Bahkan sama iblis pun nggak boleh membenci. Nggak boleh kita benci sama iblis. Larangannya apa? Kalau kita membenci iblis, berarti membenci ciptaan Allah. Iblis itu ciptaan Allah. Lalu bagaimana kok kita nggak boleh membenci iblis? Yang nggak boleh itu mengikuti langkah-langkahnya. Makanya dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan, nggak ada perintahnya kamu harus benci setan, nggak ada. Nggak boleh kita benci dengan setan. Setan itu bagian dari makhluk Allah yang berdampingan juga dengan manusia. Tapi apa? Di situ larangannya. Nggak boleh mengikuti. Kita tidak setan kurang ajar, setan, tapi kita kayak setan. Tidak kurang ajar, setan kurang ajar betul setan itu. Padahal kita itu ya setan gitu loh. Setan teriak setan. Itu. Yang nggak boleh mengikuti langkah-langkahnya. Kita benci sebenci-bencinya sama iblis, tapi kita ngikuti langkah-langkahnya iblis. Bahkan kita sendiri adalah iblis, masya Allah. Nah itu. Jadi di sini suudzon kepada waliullah, hati-hati. Makanya sekarang kita ini nggak ngerti apakah dia waliullah atau bukan, nggak usah dibenci. Pokoknya nggak usah benci sama siapapun, nggak usah benci. Memang berat ini, berat banget ini, perlu latihan. Dan nggak sesederhana yang diucapkan, yang ngomong ini juga latihan terus, nggak berhenti kita latihan. Seperti itu. Wal ulama, awas, suudzon dengan ulama, hati-hati. Hati-hati suudzon dengan ulama. Terus wahamlatil Quran, hati-hati suudzon dengan orang yang berhubungan dengan Al-Quran. Apakah orang yang cinta Al-Quran, apakah orang yang hafal Al-Quran, apakah orang yang membidik Al-Quran, apakah orang yang memfasilitasi Al-Quran dibaca, apakah orang yang selalu khatam Al-Quran, apakah orang yang selalu kumpul dengan orang-orang yang cinta Al-Quran. Itu semua adalah hamlatil Quran. Hati-hati dengan orang yang dekat dengan Al-Quran. Ada orang khataman Quran di tetangga kita menghinanya, hati-hati. Luar biasa itu efeknya nanti dalam kehidupan kita. Tidak ada keberkahan dalam hidup kita kalau kita sampai demikian itu. Jadi mungkin sampai di sini dulu, dan insya Allah nanti kita lanjutkan. Padahal sebenarnya bab ini sedikit sih, tapi ternyata isinya sangat dalam dan sangat banyak yang perlu diterangkan. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Innamal likulli jurhin bur'un walabur ali macara halisan. Kalau pedang lagi itu masih dapat sembuh. Kalau lisan lukai hati kemana pun tidak dicari. Tamaliqa fi yaumil qadim insyaallah. In uridu illa islah mastata'tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa dimasak si pendek.